Halo guys, lama kali aku nggak bikin video ini jadi aku dubbing ya. Ini video lawas. Enggak sih, baru-baru juga. November 22 November 2023, jadi bulan lalu. Ya aku mau sedikit bercerita aja. Jadi mungkin selama setahun ya, hampir 2 tahun ya aku ngurir banyak hal yang aku bertemu banyak orang lah gitu. Ada yang menghina, merendahkan, ada yang baru kerja pamer, sombong, baru dapat sekian dah tinggi omongannya, gede ya, macem-macem lah kayak gitu. Terus ya itu mungkin yang aku baru temui kali ya. Ada yang rendah hati, ada yang mau berbagi, ada banyak hal yang selama ini aku nggak ketemu di saat aku masih bekerja dulu ya. Mungkin karena dulu ya aku cuman datang kerja, kerja depan komputer, ngobrol sama komputer, komplain, kerjain, beres, pulang, trading dan hal-hal seperti itu yang kalau orang lihatnya kerjanya monoton, ngono-ngono wae. Jegegeg di depan komputer nggak kemana-mana. Jadi aku sekarang variasinya macem-macem gitu kan. Ada kena panas yang dulunya aku kena panas sakit, tipes lah macem-macem dan sekarang itu aku nggak ada hal yang seperti itu. Cuman udah sebulan ini aku batuk. Jadi awalnya flu terus demam pernah demam terus aku batuk. Sampai sekarang itu kayak di tenggorokan itu lendir kayak nggak hilang-hilang gitu loh bro. Jadi suaranya krok 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 gitu, sempat sesak napas di bulan lalu nyampe kayak nggak bisa napas gitu, jadi harus dibatukin, kalau nggak bisa batuk kayak nggak bisa napas sama sekali, nggak bisa sama sekali. Jadi sampai sekarang masih kebawa, cuman sekarang nggak gitu seperti bulan lalu kali ya. Jadi aku pakai apa sih, permen pedes itu loh, kayak antangin, tolangin apa antangin gitu, ada permen, jadi aku ngisep itu aja, jadi sekarang udah berkurang banyak. Terus ini ke poinnya aja ya yang aku pengen bahas ya. Kerja udah enak, jadi kurir, bangun usaha gagal dan macam-macam lika-likunya gitu kan. Orang yang ber yang aku ketemuin, yang aku bercerita dan aku punya sosmed seperti ini, YouTube gitu kan. Kalau nggak ada YouTube mungkin mereka nggak akan percaya kalau aku melakukan itu semua gitu kan. Ada YouTube itu seperti emang daily driver sampai vlogger, daily daily vlogger kayak gini kan, kelihatan kan, oh ya dulunya begini hasilnya begini jadi begitu itu. Mereka bertanya kok bisa gitu loh, dengan kemampuan yang menurut mereka itu ya kemampuan super gitu kan, komputer bisa gitu kan, jaringannya bisa gitu kan, ngebengkel bisa, jualan bisa, kok bisa nyampe separah ini gitu loh. Istilahnya itu nyampe sesengsara ini loh hidupnya gitu kan. Terus dibandingin sama mereka yang nggak punya kemampuan gitu kan. Bang, kata dia, ini hampir semuanya lo bilang gitu kan. Ya kan kita ngobrol-ngobrol macem-macem lah, ngalor ngidul, yang kurir sepi lah, yang inilah, yang itu kan. Ini ngebandingin kemampuan dia yang rata-rata masih di bawah 25, 23-an. Jarang yang ketemu di atas 30-an, mungkin aku yang udah terlalu tua kali. Ya mikir begitu bang, kok bisa gitu lo begini gitu kan, nyampe sedemikian parahnya gitu. Ya aku ngerasa nggak tahu, aku bilang ya ini takdir kali ya. Jadi kemampuan sebanyak ini pun juga menyelamatkan ya, dan menyelamatkan semacam contohnya aku bisa ngebengkel sendiri. Terus cara berkurirku sendiri itu mungkin beda sama yang lain. Selektif, jadi nggak ngasal nyocol atau berbuat curang atau hal yang seperti itu, tapi dengan penghasilan yang hitung-hitungannya mungkin seperti ini gitu kan. Terus menciptakan rute sendiri, mungkin itu adalah kemampuan yang di luar-luar itu mungkin ya masih kebawa gitu. Terus terus satu lagi komunikatifnya gitu kan. Ya biasa kan aku udah bertahun-tahun di customer support jadinya ya. IT support. Jadi ya kayak ke bawah Pak, terima kasih ya. Normal lah kayak gitulah basa-basinya kayak gitu. Selamat siang dan bla 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 gitu. Mungkin cuman ketambah mukanya pucet aja kayak karena capek gitu. Jadi orang ngeliatnya, "Ah, ini orang apa?" gitu kan. Oke ya, jadi mereka tuh banyak kan ngebandingin ya.
Ya aku terus gimana bang, kayak gini aja udah hidup sulit, nggak punya kemampuan, kalau nggak bisa ini harusnya bagaimana gitu kan. Ya aku bilang aja ke dia cuman simpel gini, nggak semuanya gitu, orang nggak punya kemampuan tuh lebih sukses ya banyak gitu. Kayak aku ini punya itu, kenyataannya jatuh jatuh aja. Kalau hidup itu ya nikmatin aja, jalanin aja. Selama lu jalan itu nggak pernah nyolong, nggak, istilahnya lu jalannya jalan yang menurut lu bener lah. Kadang kan menurut kita bener, menurut orang lain nggak bener ya. Kadang kita dilihat malaikat di teman baik kita, tapi kita dilihat iblis di musuh kita gitu kan. Ya, koin itu ada dua sisi lah kayak gitu. Ya kita kembali ke masing-masing gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau kalian nggak punya kemampuan ini, kemampuan itu. Aku pun juga dilihatkan di dunia lain yang aku lakukan sekarang ini ya. Jadi aku dari dunia yang lain pindah ke sini gitu kan, di dunia jalanan gitu kan. Aku berasa emang di dunia lain gitu. Jadi dunia yang memang selama ini aku nggak pernah tahu, sama sekali aku nggak pernah tahu. Beneran, yakin. Aku nggak tahu ngerasain kayak gini. Memang aku dulu pernah jadi kuli bangunan. Kuli panggul pasar pernah, cuman aku nggak pernah. Istilahnya kalau jadi kuli itu ya lo datang ke orang-orang situ-situ juga, nggak ngobrol nggak apa, ngangkat-ngangkat pasir batu bata, udah. Habis itu sore capek tidur, besok begitu lagi. Kuli panggul pulang sekolah, malam nyamper ke pasar gitu, bantuin orang pasar, pulang udah gitu. Jadi nggak ada, istilahnya aku ketemu orang banyak seperti ini yang modelnya macem-macem gitu kan, kayak ketemu di pasar kita ngobrol sama orang satu pasar gitulah gitu kan. Ya baru kali ini gitu loh. Ya aku ngerasa sekian banyak ya, mungkin aku ini yang mungkin bodoh kali ya. Dibilang bodoh juga enggak ya. Mereka ngelihat aku aja bingung gitu kan. Kok bisa gitu. Aku sendiri juga bilang aku aja nggak nyangka bisa separah ini ya, terus mau gimana? Ya intinya sampai sekarang aku tunjukkan aku tuh nggak berhenti gitu loh. Aku membuat video ini aku kasih tahu ke kalian. Ya ke semua orang, atau mungkin aku di masa depan aku tuh nyampe detik sekarang itu nggak berhenti. Ya orang bilang bang, semangat bang, jangan nyerah bang, semangat bang. Iya nyampe sekarang aku nggak keluar dari circle, serius. Aku tuh nggak keluar dari circle. Ya aku masih ada komputer, kadang masih ngebuka kayak gini. Tadi ada ayam gara-garanya cuy ini. Terus aku masih di trading, cuman sekedar ngeliat-ngeliat trading aja. Terus masih aku masih dalam lingkaran kok, belum kemana-mana sebenarnya. Cuman aku ada di tempat yang berbeda, cuman aku kadang keluar masuk ke tempat yang sama. Jadi kayak ada celah gitu. Kayak kemarin aku ketemu orang Bekasi, aku di Tapos. Tapos itu mungkin Depok ya, apa lebih nggak tahu, Depok Tapos lah, daerah ujung Berung nggak tahu. Habis ngedrop ketemu orang ini, dia mengingatkan kayak aku habis mati suri cuy. Jadi ngobrol-ngobrol, dia tuh nanya simple gitu kan. Wah mas, di tempatku itu loh orang bikin wifi itu rame banget gitu. Buset. Loh saya bangkrut wifi mas, loh kok bisa di tempatku aja rame? Nah ngobrol-ngobrol gitu kan. Di sini aku ngerasa gitu kan. Nyampe dia nyaranin gini, Bas, loh sampean kenapa kalau di tempatnya sampean kenapa dulu nggak pernah mencoba untuk berpindah lokasi gitu. Simple jawabannya aku. Mas, dulu itu aku juga nyari hal yang seperti itu, aku pengen buka di tempat yang lain, cuman satu yang sulit. Dia bilang, itu orang Jawa juga dia tuh. Orang dipercaya itu susah bos. Bener-bener. Orang pinter banyak, tapi orang dipercaya bener-bener wangel setengah mati aku golek wong yang dipercaya. Koncoku dhewe wae wangel sih dipercaya, Bro. Ora iso kok ini bener-bener kok ini wis angel emang golek wong dipercaya tenan. Oh gak butuh pinter, cuman iso dipercaya wae iku lho, buset setengah mati. Nek iso ora aku wis buka. Tapi kenyataannya orang sing gelem. Aku selama berjalan itu cuman satu kemampuan spesialku mungkin ya. Nggak perlu dukungan penuh. Maksudnya gini loh. Melakukan apa-apa, ngajakin orang, orang nggak mau ya sudah. Aku jalan sendiri. Aku punya ide ini, punya ide itu, ngajakin nggak mau ya sudah. Ya aku jalan sendiri gitu, nggak nyampe. Aku harus ada persetujuan. Orang ini harus mau, misalkan. Iya tolong ya ini kita harus mau bikin, iya harus deal enggak. Oh, aku mah jalan sendiri.
Selama itu benar ya, bukan buat foya-foya ya. Kalau misalkan senang-senang, wah jajan-jajan, mangan enak, jalan-jalan, beli ini beli itu, ya itu salah bagiku. Udah tahu itu salah, aku nggak mungkin lah melakukan hal konyol gitu. Yang aku lakukan ya usaha gitu. Tujuannya emang usaha, bukan hal yang lain yang aku lakukan. Ya sampai sekarang memang kondisi seperti ini makin parah. Aduh, ini udah akhir tahun loh ternyata aku bikin video. Ya ampun, 2023 bener-bener gelap. Udah berapa tahun yang lalu aku udah kasih tahu ke semua orang, mungkin orang terdekatku yang mungkin nonton sekarang yang nyampe menit ke 10. Selalu ditanya gimana keadaanmu, gelap. Dan sekarang aku kemarin ada yang masalah wifi, dia bilang pengen buka di tempatnya dia, tak kasih nominalnya, detailnya, kasarnya tak suruh masuk ke sini. Halo bang, kalau abang nonton, semoga kalau misalkan punya inspirasi dan yang lain-lain ya. Kalau aku secara teknologi, secara ini tinggal copy paste aja dari sini udah jalan. Yang pikirku sekarang wifi udah mati, udah nggak diurusin sama sekali. Beneran nggak diurusin, sampai server ini cuma ditawar 10 juta kemarin, berapa orang aku belum lepas, ya ampun. Belum rela cok, saat ini kayak pedagang yang beli ini. Jadi intinya apa? Jadi intinya itu dari awal tak kasih tahu, kalau kalian masih bekerja sekarang, kemampuannya cuman kalian apa ya? Misalkan jadi akuntansi. Mungkin akuntansi masih langgeng kali ya. Finance, bagian keuangan mungkin masih panjang ya, karena dia begitu-begitu aja ya. Kayak OB kan nyapu-nyapu aja gitu, nyampe lu bisa dipercaya nggak nyampe melakukan kesalahan banyak gitu kan. Mungkin di sisi lain di pekerjaan kantor kalian akan merasa jenuh gini gini karena punya visi yang apa, punya punya impian, punya cara berpikir yang berbeda gitu dibanding yang di lapangan kayak gini. Orang mimpinya cuman ya mangan enak, tidur, pulang, udah punya duit gitu aja sih, kayak aku gitu doang sekarang. Mungkin kalian masih pengen beli mobil, beli ini, beli itu, mungkin ada harapan untuk mencapai sana. Tapi kalian harus ingat sih, dulu kita masuk ke dalam suatu instansi perusahaan atau ya perusahaan lah ya, struktur organisasi lah. Kita itu datang ke sana itu untuk menggantikan yang mereka yang sudah nggak perform. Ingat itu. Kan harus ingat itu. Kita itu datang ke suatu perusahaan, ke suatu instansi, suatu organisasi, kita itu untuk menggantikan karyawan yang sebelumnya yang tidak perform, entah itu karena udah tua, mereka udah banyak melakukan kesalahan, entah itu mereka resign, entah dengan masalah hal yang macam-macam. Dan kita itu datang sebagai anak muda, biasanya begitu kan. Kita nggak ngomong selevel manajerial ya. Kalau manajerial ya begitu-begitu aja jenjang karirnya ada. Kita ngomong kelasnya ya kelas, ya kayak aku lah, karyawan normal lah gitu kan. Dan itu kan diganti, cuy. Kalau kalian nggak punya jenjang karir, mau bagaimanapun kalian akan diganti. Usia kerja itu ada batas maksimalnya. Atlet pun juga sama, ada batas maksimalnya. Yang tadinya bisa berjaya, terus setelah nggak jadi atlet mau jadi apa, itu yang harus kalian pikirkan sih. Dan aku udah memikirkan itu sejak masih muda banget. Masih dari dulu banget aku udah tahu struktur kayak gini. Makanya aku tuh banyak belajar, mulai dari desain, coding, bengkel lah, dan komputer dari bongkar, IT nyampe apa sih, IT-nya lengkap nih, jaringan ya, hacking-hackingan kecil lah gitu, dan macam-macam aku pelajari. Kenapa? Dan saat ini aku udah fungsinya ngebengkel, dan dulu aku pelajari sampai sekarang aku bisa bongkar motor-motor sendiri gitu. Gitu pemanfaatnya ada buat nyambung hidup gitu loh. Kalau kalian yang hanya sekedar pulang kerja capek dan gak kemana-mana, ya sudah, nikmati nanti ketika masa kerjanya ya kalian, satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan ya bertahan di situ mati-matian aja kalau nggak punya jenjang karir sih. Ya itu aja, gimana cara bertahannya kayak ras lah. Ras itu cara bertahannya kayak gimana ya. Ya kayak gitu ngomongnya, aku kalau ngomongnya ntar dikira kasar. Ya kayak gitulah, kalian tahu di dalam organisasi itu kayak mana gitu loh. Politik gitu. Itu aja kali ya yang mau dibahas, nggak ada hal yang lain yang aku pengen bahas jadi ya. Ya moga aja sih tahun besok ada cahaya cerah gitu loh. Entah itu apa gitu, cuman makin sekarang
ada harapan-harapan, kadang cuman berharap ini bukan cuman semu gitu, kadang tiba-tiba ada ide besar gitu kan, aku cuman langsung ngomong gitu, "Ya Allah," gitu, "apakah nih Engkau kasih harapan lagi?" gitu. Aku udah jenuh aku lah gitu, beneran aku ngomong gitu, aku udah jenuh gitu. Aku jenuh dengan harapan besar gitu kan. Aku eksekusinya mati-matian nyampe titik darah penghabisan, hasilnya cuma sekedar ah sudahlah lah gitu kan. Ah sudahlah gitu kan. Aku juga pengen besar cuman saat ini aku nggak siap tak gitu. Aku bilang gitu. Udahlah dikasih mimpi dan harapannya lah gitu. Berasa lelah aku bilang. Bener aku udah ngomong gitu. Aku punya ide besar itu ada, sekarang idenya besar aku masih simpen gitu. Logonya aja aku bikin beberapa waktu yang lalu. Aku udah rasa ini kak harapan apa harapan gitu. Aduh ngerasa itu udah berat banget kayaknya. Bener-bener di titik dimana aku ngerasa kayak udah nggak butuh harapan lagi deh gitu. Beneran. Di sini tuh aku di akhir tahun ini aku kasih tahu nih. Dimana aku udah titik ini udah kayak nggak perlu harapan lagi beneran. Udahlah nggak ada harapan nggak ada yang aku harapan sama sekali gitu. Nol. Jadi nggak berharap dan nggak butuh ada harapan lagi udah kayak udahlah kayak hampa aja udah gitu. Cuman ketemu orang yang ngobrol ngurir balik udah tidur makan gitu udah nggak ada hal yang menarik dalam hidupku gitu. Mungkin itu mungkin suatu keputusasaan, kalau dibilang putus asa enggak sih, aku masih berusaha aja. Cuman kayak untuk harapan menjadi besar seperti dulu menggapai mimpi kayak bilang ya. Kayaknya kayak harapan-harapan gitu menjadi besar kayaknya aku nggak belum butuh saat ini, aku nggak butuh banget. Karena itu perjuangannya aku jujur aku berjuang sendirian jadi nggak bisa gitu loh. Kayak kemarin orang bilang, "Mas, harusnya sampean bisa begini." Gitu. Harusnya kenapa nggak bisa jalankan sekarang? Mas sekarang aja aku ngurir. Aku ngurir buat isi perut Mas, aku gituin buat makan, buat beli beras. Kalau aku nggak ngurir, aku ngerjain wifi tok, wifi-ne gak enek duite sing kayak mangan aku sopo rek aku. Dikiranya aku masih muda umur 20 tahunan kali ya, apa 25 tahun jadi masih sama orang tua. Ya kalau nggak ada aku mau gimana beli listrik gitu kan. Beli ini ya nggak bisa. Backupku udah habis tumbang semua, usahanya udah tutup. Mau gimana ya mau mau ngejagain aku ngejengkang-ngejengkang dewe loh. Kayak gitu. Ya, gitu aja lah. Makin ngalor ngidul. Jadi yang masih kerja di kantoran, yang polanya kalian datang pagi, punya kerjaan full load, terus pulang udah capek dan kalian butuh healing dan yang lain-lain, ingat itu ada batasannya sih. Kecuali kalian bisa menyelamatkan diri kalian dan bisa bertahan sampai akhir. Dan ketahuilah gaji kalian ya segitu-segitu aja, kebutuhan juga makin banyak. Yakin itu susah bergerak sih. Aku udah tahu dari dulu. Makanya aku selalu bekerja ekstra untuk menutup kekurangan itu. Yang orang bilang sawang sinawang, wah Mas Bro sampai enak ya enak ya enak. Aku kerja selama ini 15 jam. Overtime kadang tidur sehari cuma 3 jam 4 jam. Nggak nyampe sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 7 bangun kerja lagi. Dan sekarang udah mulai berasa yang habis muda dulu. Bahu sebelah kiriku sakit, leherku kiri sakit semua. Dulu aku terakhir kecelakaan tuh paling parah yang di sini. Jadi bahu kiri agak mengslek. 7 tahun yang lalu udah mulai berasa, ternyata waktu pas murid yang bahu kiri berasanya nggak kira-kira sama leher kiri. Hancur cuy. Ternyata udah 20 menit. Thank you udah nonton, udah subscribe, udah follow. Dan aku ada satu lagi hal yang pengen aku bikin, aplikasi buat menjalankan semua aplikasi multi aplikasi ya. Nanti aku create lagi deh. Thank you.